Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Rifki Arya Putra Aryadi, channel yang membahas tentang berbagai jenis macam ilmu dan pengetahuan. Baiklah, di video kali ini saya akan membagikan tentang pembahasan mengenai parafrase. Siapa yang tidak mengetahui tentang parafrase, khususnya untuk para mahasiswa yang sedang mengejar skripsi ataupun tugas makalah dan proposal. Tentunya parafrase ini sangat berguna bagi mahasiswa di luar sana agar tidak terkena yang dinamakan dengan plagiat atau plagiarisme. Nah, di sini saya akan membagikan tentang pengetahuan mengenai parafrase, apa itu pengertian dan teknik yang akan saya bagikan sendiri mengenai parafrase. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton videonya sampai habis. Subscribe, like, comment, and share. Baik, kita masuk ke tentang pembahasan mengenai parafrase. Yang pertama ada pengertian parafrase. Parafrase adalah suatu pengungkapan dari bahan bacaan lain yang diubah melalui pikiran sendiri tanpa mengubah makna asli yang ada di dalam bahan bacaan tersebut. Singkatnya, parafrase ini memiliki pemikiran yang sama namun menggunakan bahasa sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada suatu bahan bacaan yang dimana misalnya makalah terdapat pendapat ahli. Nah, dari pendapat ahli tersebut kita hanya mengambil ide besar dari pendapat ahli tersebut yang mungkin sebagian atau kalimat utama dari pendapat ahli tersebut, lalu kita cerna dan kita ungkapkan sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan parafrase secara singkatnya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan teknik parafrase itu agar tidak terkena yang namanya plagiarisme yang tentu berakibat fatal untuk makalah ataupun skripsi kita. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada para Anda semua bagaimana teknik dari saya sendiri. Kita lanjut ke videonya. Nah, cara yang pertama yaitu ada jangan langsung mengambil satu paragraf sekaligus. Maksudnya gimana Bang atau Kak? Kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa ataupun siswa langsung mengambil satu paragraf, di mana satu paragraf itu berisi 8 baris, yang dimana di sana tentu kita tidak bisa berpikir dengan jernih untuk menemukan kata lain yang sudah dipakai di dalam bahan bacaan tersebut. Nah, kuncinya bagaimana? Kuncinya cukup ambil dari kalimat utama atau kalimat mana yang ingin kita parafrase hingga sampai dengan kata titik. Jika kalau kita ambil dari satu paragraf langsung dari atas sampai ke bawah, itu kita bakal susah karena banyak yang harus kita baca dan untuk menyimpulkannya pasti ribet dan pasti akan ada beberapa kata yang sama. Nah, caranya itu ya yang seperti saya bilang tadi, kita ambil dari kalimat utama pertama sampai dengan titik saja. Nah, di situ kita pasti bisa menemukan salah satu kata atau ide lain yang lebih singkat supaya tidak terkena yang namanya plagiarisme. Lalu berlanjut ke kalimat yang baru sampai dengan titik dan begitulah seterusnya. Untuk penerapannya supaya Anda lebih paham, saya akan berikan contohnya. Baik, di sini saya akan memberikan bagaimana cara melakukan teknik yang pertama, yaitu jangan mengambil satu paragraf untuk diparafrase. Di sini saya mengambil salah satu contoh teks tugas kuliah saya, yaitu tentang pandemi COVID-19. Silakan parafrasekan teks berikut. Nah, maksud yang saya bilang itu jangan langsung mengambil satu paragraf untuk diparafrase, yaitu seperti ini. Kita tidak boleh langsung mengambil banyak teks satu paragraf seperti ini untuk diparafrase. Mengapa? Karena pasti kita akan mengalami kesulitan dan yang pastinya membuang waktu untuk menemukan kata baru atau memindahkan kata-kata ini
ke bagian yang lain agar tidak terkena plagiarisme. Nah, caranya itu bagaimana teknik parafrase yang pertama itu untuk diatasi, yaitu kita cukup mengambil dari sini pandemi COVID-19 merupakan krisis bidang kesehatan sampai dengan setiap negara mengalami dampak COVID-19. Cukup singkat dan jelas saja yang kita parafrase, dan begitulah seterusnya. Memang memakan waktu yang cukup lama, namun pastinya hasilnya tidak akan mengecewakan dan tentu akan lebih 50% atau mungkin lebih terhindar dari yang namanya plagiarisme. Nah, teks tadi kita pindahkan di sini. Tadi kita akan mengambil yang ini, salin, kita pindah, buat baru. Nah, dimana kalau seperti ini lebih simpel dan pastinya mudah untuk menemukan kata-kata atau kata kunci yang lain yang jarang digunakan oleh orang. Nah, kita lanjut ke teknik yang kedua. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu ada gunakanlah kata lain yang memiliki makna sama dan jarang digunakan, tetapi masih masuk dalam lingkup topik pembahasan kita. Nah, maksudnya di sini kita mencari kata-kata lain yang memiliki makna sama, tapi bentuknya berbeda atau katanya itu berbeda. Nah, saya akan memberikan contoh penerapan kedua teknik ini supaya Anda semua paham apa yang saya bilang atau apa yang saya maksud. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari yang kedua, yaitu gunakanlah kata lain yang memiliki makna sama dan jarang digunakan, tetapi masih masuk lingkup topik pembahasan. Nah, di sini ada kata pandemi COVID-19. Nah, bisa kita ganti dengan virus corona atau COVID-19. Nah, supaya lebih aman, kita cukup buat virus corona, tapi yang seperti saya bilang tadi masih dalam lingkup topik pembahasan. Corona dan COVID-19 itu bersifat sama, namun kata lain dari COVID-19. Nah, itu yang saya maksud. Lalu di sini ada merupakan krisis bidang kesehatan. Kita bisa ganti dengan yang muncul di akhir 2019. Nah, sebelum masuk ke dalam inti poin dari kalimat ini, tidak ada salahnya kita menjelaskan apa itu virus COVID-19. Nah, di sini saya juga untuk mengurangi presentasi plagiarisme, di mana saya menjelaskan sedikit COVID-19 itu muncul di akhir 2019. Nah, lalu kita baru masuk ke dalam poin ini. Merupakan krisis bidang kesehatan. Bisa kita ganti dengan banyak pengaruh di segala macam bidang. Nah, ini yang saya maksud. Merupakan krisis bidang kesehatan. Saya membuatnya dengan memberikan banyak pengaruh di segala macam bidang, yang tentunya juga termasuk ke dalam bidang kesehatan. Nah, untuk bagian yang ini, hampir setiap negara mengalami dampak COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin yang ini, ada baiknya kita menjelaskan bidang apa saja, supaya tidak langsung ke inti poin kesehatannya,
tidak hanya ekonomi di kesehatan. Baru kita masuk ke dalam inti poin dari kalimat pertama tadi. Pengaruh virus ini sangat parah. Nah, di mana kata krisis bisa kita ganti dengan kata parah. Sama, memiliki makna yang sama namun bentuk kata yang berbeda. Itulah yang saya maksud tadi. Untuk ini, hampir setiap negara mengalami dampak COVID-19. Bisa kita ganti dengan kata seluruh. Hampir setiap sudah mencakup kata, hanya satu kata, yaitu seluruh. Seluruh negara bisa kita ganti dengan kata dunia, yang dimana artinya tidak jauh berbeda. Dunia dan negara terkena dampak virus ini. Nah, inilah yang saya maksud dengan teknik parafrase yang baik dan benar. Hampir setiap negara mengalami dampak COVID-19. Namun di sini saya mengambil seluruh dunia terkena dampak virus ini. Saya tidak mengambil kata COVID-19. Karena dengan kata ini orang-orang sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan virus itu adalah virus corona atau COVID-19. Kita lanjut kepada teknik yang ketiga. Kita lanjut ke teknik yang ketiga, yaitu dengan cara mempertahankan kata kunci. Maksudnya mempertahankan kata kunci di sini adalah kita tetap harus mempertahankan kata kunci dalam bahan bacaan kita atau dalam parafrasan kita itu, supaya topik yang dibahas pun tidak melenceng. Seperti materi saya tadi, kata kuncinya yaitu ada COVID-19 atau corona, lalu ada pembelajaran dan juga virus. Nah, saya akan tunjukkan contoh dari teknik ini. Di sini saya akan menjelaskan teknik nomor 3, yaitu dengan cara mempertahankan kata kunci. Maksudnya mempertahankan kata kunci, kita bisa meletakkan kata kunci itu di setiap paragraf. Mungkin minimalnya sebanyak 3 atau 2. Setidaknya di setiap paragraf kita harus mencantumkan atau membuat kata kunci tersebut. Misalnya di paragraf pertama saya ada kata kunci COVID-19 dan juga virus corona atau corona, karena saya lebih mengambil ke corona. Lalu ada pembelajaran dan juga 3 saja. Untuk di paragraf kedua, virus juga merupakan kata kunci dari teknik parafrase saya ini. Lalu pembelajaran, dan di paragraf ketiga ada lagi tentang pembelajaran, proses pembelajaran, virus, dan corona. Itulah yang saya maksud dengan mempertahankan kata kunci supaya parafrasan kita ini tidak melenceng dari topik pembahasan. Baiklah, itu tadi dia pembahasan tentang parafrase dan beberapa teknik yang saya berikan, dan saya jamin itu worth it jika Anda menonton video ini sampai habis. Silahkan subscribe, like, dan juga komen di bawah, atau mungkin share ke teman-teman kalian agar ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. See you in the next time video. Bye bye.